Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Apa kabarnya mak-mak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Kembali lagi di channel yang suka tayang setiap hari Kamis, yang suka ngomongin apa aja, terutama tentang hemat-menghemat pengeluaran belanja. Di video kali ini enaknya ngomongin apa ya, Mak? Kalau saya sih kemarin ada yang minta untuk dibuatkan video tentang menahan godaan jajan. Nah, kalau misalnya Mama punya ide lain, boleh juga tulis di komentar. Insya Allah kalau saya bisa, mau saya buatkan lagi videonya ya. Menahan godaan jajan, tapi ini video openingnya kok kenapa jajan? Ya nanti saya jelaskan ya Mak, karena yang namanya jajan itu tetap sih mestinya memang dilakuin aja nggak apa-apa. Cuma jangan sampai berlebihan dan melewati batas anggaran pengeluaran bulanan kita. Memang beli cemilan seperti ini nggak kerasa ya Mak, kalau saya sih ya maksimal tuh 2 kali lah dalam sebulan ya kalau misalnya jajan minimarket seperti ini. Untuk yang urgent-urgent ataupun sekedar snack-snack cemilan anak. Nah, ini hasil belanja kali ini. Di sini mau ngumpulin yang suka jajan, yang suka kadang-kadang nggak tahu nih kenapa uang bulanannya suka habis padahal semuanya karena jajan. Silahkan ngumpul di sini yang mau suka jajan. Yang nggak suka jajan siapa sih Mak? Pasti ada aja ya. Tapi yang suka jajan juga pasti banyak. Kalau jajan, Mak suka jajanan seperti apa sih? Bakso, es krim, cilok, gorengan, biskuit. Kalau saya sih apa aja suka. Yang penting ngenyangin ya Mak. Sebenarnya jajan juga perlu untuk menambah variasi atau mensupport makanan pokok kita sehari-hari ya Mak. Ya namanya manusia kan harus banyak variasi ya. Jadi kalau misalnya kita makan yang sehat dan baik itu kan katanya 5 kali. 3 kali makan pokok utama dan 2 kali snack. Nah untuk yang 2 kali snack ini kadang kita bisa jadi boros nih karena bisa pada snacknya lebih banyak gitu daripada makanan pokoknya. Kebanyakan orang mungkin lebih milih cemilan sebagai makanan pokok ya Mak. Ada yang udah makan bakso aja udah kenyang. Kalau saya sih belum makan nasi belum makan tuh kayaknya. Karena kalau beli sedikit-sedikit nggak kerasa gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung tiap bulannya ternyata bisa bikin bengkak keuangan kita sendiri. Terus gimana caranya supaya bisa tetap jaga keuangan kita tetap stabil dan hemat? Simak tuntas videonya kali ini ya. Jangan lupa untuk yang suka dengan videonya, tekan like, kasih komen, dan boleh di-subscribe. Terima kasih. Mau beli apa-apa, bentar-bentar ke minimarket. Bumbu dapur habis, langsung cus ke minimarket. Pulangnya malah bawa gembolan, snack-snack atau cemilan. Nah, siapa yang suka kayak gitu? Kayak saya juga kadang-kadang kayak gitu ya, Ma. Wajar lah, namanya juga mama kan harus bawa gembolan banyak. Dengan mengurangi kebiasaan ke minimarket itu, ternyata yang saya rasain, keuangan saya ini lumayan stabil ya, Mak. Ya minimal nggak ada minusnya lah gitu, nggak ada pokoknya uang di dompet tuh tetap stabil aja gitu deh. Beli seperlunya dengan uang cash yang secukupnya aja. Karena saya mengurangi jajan minimarket atau dimanapun itu, saya lama-lama terbiasa menyiapkan cemilan sendiri. Ya nggak tiap hari sih bikin cemilan ya Mak. Dan kalau bikin cemilan, menu cemilannya juga yang simple aja. Yang pasti yang saya bisa bikin ya. Tapi karena sering bikin sendiri, jadi saya
bisa menikmatilah gimana prosesnya bikin cemilannya gitu ya. Terus kadang suka ketemu cara-cara baru atau bikin snack-snack yang baru. Dan kadang malah belum ada namanya tuh saking suka mix and match bahan-bahan aja ya Mak. Karena kadang suka memanfaatkan atau menghabiskan sisa dan bahan-bahan stok yang ada di rumah, yang ada di kulkas. Dulu jajan nggak termasuk dalam budget bulanan ya Mak. Jadi kalau budget bulanan suka ada belanja mingguan, terus pokoknya budget kebutuhan, tabungan gitu ya. Nah tapi kalau jajan nih pakai uang sepakainya aja gitu, jadi nggak ada targetnya gitu ya. Nah kalau bisa sih tetapkan setiap bulannya minimal berapa gitu budgetnya. Pokoknya jangan lebih dari yang kita mampu. Misalnya 300.000 untuk 1 bulan. Nominal bisa bervariasi ya Mak, sesuai dengan kebutuhan dan pemasukan masing-masing. Nah kalau misalnya kita udah punya khusus budget jajan dengan amplop jajan gitu ya, misalnya tadi 300.000, kalau ada sisa digunakan untuk apa aja, pokoknya untuk beli makanan, untuk beli snack yang enggak kita buat di rumah. Lumayan ampuh cara ini nih buat membatasi diri dari pengeluaran yang enggak perlu. Jadi setelah semua budgetnya sudah kita masukin ke amplop budget masing-masing, ada sisa misalnya 300, 200, nah itu baru kita sisihkan untuk jajan. Dan itu memang harus disiplin ya Mak, untuk jajan ya untuk jajan aja. Soal membatasi uang jajan, lebih baik anggota keluarga kita beritahu bahwa budget kalau udah habis, agar anggota keluarga juga tetap mengikuti tanpa protes. Jadi usahakan tidak menghabiskan uang jajan atau budget sekaligus di satu waktu, agar nggak ada tuh yang namanya krisis di tengah sampai akhir bulan. Dan nggak selamanya 1 bulan penuh itu kita terus-menerus membuat cemilan di rumah ya Mak. Tetap sediakan snack-snack yang siap makan seperti biskuit, roti, crackers, dan sejenisnya. Apalagi kita tahu kalau kita dan anggota keluarga kita nih sering lapar bawaannya ya. Jadi kita nggak perlu lagi beli keluar rumah untuk membeli snack. Dan kalau beli dalam keadaan lapar udah pasti bakalan over budget karena kita pasti akan jadi lebih boros. Selain dari segi keuangan, kita perhatikan juga dari segi jenis makanannya ya Mak. Lebih baik disarankan gitu untuk membeli atau membuat snack yang bikin kita kenyang. Bisa kayak buah-buahan, sereal, roti, kentang gitu ya yang ramah kantong gitu. Dengan begitu kita nggak akan lagi dikit-dikit lapar, dikit-dikit jajan. Dan ini yang paling sering muncul tipsnya di video-video saya ya Mak. Sering banget saya sebutin. Kalau kita mau menghemat semua pengeluaran itu soal makanan, lebih baik membawa bekal. Kemanapun kita pergi bawa bekal. Sampai saat ini saya kalau keluar rumah nih lebih suka bawa bekal kayak makanan dan minumannya juga ya. Selain jadi penyelamat di kala lapar, bekal snack juga bisa mengurangi niat kita buat jajan atau sekedar lapar mata aja. Bahkan waktu saya bawa anak nih main ke taman gitu ya Mak, tetap aja saya bawa snack dari rumah meskipun dia lapar atau nggak lapar, takutnya lapar tuh nggak kenal waktu ya. Jadi kalau lapar udah tahu tinggal apa yang harus dimakan. Demi mempertahankan mindset hemat kita, alangkah baiknya kita juga berteman dengan mindset yang sama dan semangatnya juga sama. Kayak channel ini ya Mak, akhirnya nih alhamdulillah punya banyak teman-teman baru yang mindsetnya sama dengan channel ini. Semoga tetap istiqomah berhematnya, amin. Kita juga jadi saling membangun ya Mak, saling kasih komentar, saling kasih masukan, saling kasih semangat, berbagi cerita, Masya Allah.
Kalau kita pergi-pergi jangan lupa atau jangan pernah skip yang namanya sarapan. Kita mau pergi siang, makan siang dulu yang cukup. Kita mau pergi sore atau malam juga gitu ya, Mak. Kalau perut kita udah cukup terisi, otak kita juga bakal kerja sama gitu ya. Gak akan lagi kepikiran sama jajanan-jajanan yang menggoda iman. Yang namanya jajanan-jajanan di luar nggak sedikit jajanan yang kurang higienis dan kurang sehat gitu ya, Mak. Ini nih yang harus selalu kita ingat kalau kita sedang tergoda sama yang namanya jajanan-jajanan. Enak sesaat, sesal kemudian. Makannya enak, tahu-tahu kita sakit perut. Duh, nggak enak ya, Mak. Saya kalau lagi tergoda paling ya ubek-ubek dapur aja dan bikin sesuatu yang mirip. Pastinya yang nggak mirip-mirip banget lah. Yang penting saya bisa buat gitu ya, yang sederhana. Kalau nggak bisa, ya udah bikin aja sesuatu yang pedas. Nah ini nih cukup manjur nih, Mak, buat saya nih kalau makan makanan yang pedas suka lupa sama cemilan-cemilan yang menggoda selera gitu ya. Yang terakhir ini adalah yang paling susah, yaitu disiplin dalam mengeluarkan uang. Nah dengan adanya budget-budget ini yang udah kita tentuin tiap bulannya, termasuk budget jajan, ini membuat kita seakan dipaksa ya, Mak, untuk tidak menggunakan uang lain untuk keperluan jajan kita. Yang penting nominal budgetnya tidak berlebihan dan mengorbankan kepentingan atau kebutuhan penting lainnya. Jadi jajan ya untuk jajan, belanja ya untuk belanja, bayar listrik ya untuk bayar listrik, seperti itu ya, Mak. Jadi jangan pakai uang listrik untuk jajan, jangan pakai uang belanja untuk jajan, seperti itulah kira-kira ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jajan mah boleh ya, Mak, jajan-jajan aja asalkan diatur. Tidak berlebihan dari apa yang udah kita dapat tiap bulannya, yang udah kita atur setiap bulannya supaya keuangan kita tetap stabil. By the way, sampai sini dulu video saya kali ini. Terima kasih udah nemenin saya sampai sini ya, Mak. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.